Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Marsyahayani BT Ahmad. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan fiber optik. Di dalam materi tersebut, inilah yang akan saya jelaskan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kabel jaringan fiber optik. Fiber optik atau optik fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang dibuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya berupa sinar laser atau LED. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, jenis kabel jaringan fiber optik. Secara garis besar, jenis-jenis kabel fiber optik ada dua, yakni serat mode tunggal, single mode, atau multi mode. Masing-masing dari jenis kabel ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan keduanya dibedakan dari beberapa aspek seperti kecepatan bandwidth, diameter, core, jarak jangkau, dan di bawah kelanjutan dari dua jenis kabel di bawah ini. Ya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan jaringan fiber optik. Kelebihan fiber optik yang pertama, jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Yang kedua, meskipun memiliki kemampuan yang sangat besar, bentuk fisik dari kabel ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Kekurangan fiber optik yang pertama, biaya lebih mahal. Bahan baku serta instalasinya yang rumit membuat harga kabel fiber optik jadi cukup tinggi. Yang kedua, penempatan kabel tidak boleh sembarangan. Penempatan kabel serat optik tidak harus tepat dan tidak boleh sembarangan. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu faktor yang mengaruhi performance fiber optik, yaitu kinerja, kualitas sistem fiber optik dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah tegangan, dispersi, microbending, absorpsi, dan sebagainya. Suatu redaman yang muncul pada sistem fiber optik dapat menurunkan kinerja dan kualitas transmisi dari kabel fiber optik. Komponen kabel fiber optik antara lain: 1. Bagian inti. Bagian inti fiber optik dibuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 pm sampai 50 pm. Yang kedua, cara clanking. Yang ketiga, bagian clothing atau buffer. Yang keempat, bagian front member atau outfit jaket. Jenis-jenis konektor pada kabel fiber optik. Ada beberapa tipe konektor pada fiber optik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fiber connector. Yang kedua, strike tip. Yang ketiga, iconic. Yang keempat, subscriber connector. Yang kelima, SMA. Yang keenam, FSMA. Yang ketujuh, TST duplex. Yang ke-8 LC, yang ke-9 LC duplex, yang ke-10 E2000, dan yang ke-11 MU.
kita masuk ke pembahasan konektor yang pertama, yaitu fiber connector. Fiber connector atau VC ini dapat dipakai pada kabel single model dengan ketepatan tinggi sekali dalam penyambungan kabel dengan transmitter dan receiver. Konektor ini memakai mekanisme drive ulir dengan status yang dapat ditata supaya saat terpasang di piranti lain, ketepatan tidak gampang berbeda. Yang kedua, strike tip. Wujud dari kabel ini ialah seperti pionet terkunci dan nyaris seperti terlihat konektor BNC. Biasa dipakai untuk kabel single model atau multi model. Konektor ini benar-benar gampang dipakai, gampang untuk terpasang dan ditarik. Yang ketiga, Biconic. Biconic sebagai salah satu konektor yang pertama kalinya ada dalam komunikasi fiber optik. Sekarang ini konektor tipe ini jarang sekali dipakai. Yang keempat, subscriber connector. Subscriber connector biasa dipakai untuk kabel single model yang mempunyai mekanisme ditarik dan dipasang. Konektor tipe ini tidak begitu mahal, sederhana dan tidak ditata dengan manual dan mempunyai ketepatan yang bagus. Yang kelima, SMA. SMA sebagai konektor yang terlebih dulu ada dari konektor ST yang sama memakai penutup dan pelindung, tetapi sekarang konektor tipe ini telah jarang-jarang dijumpai karena telah terpindahkan dengan konektor tipe ST. Dan yang keenam, FSMA. Konektor FSMA sesuai IEEE 61754-22 yang disebut salah satunya desain paling tua dari fiber optik. Walaupun sebagai tipe tua, tetapi konektor ini masih dipakai sejumlah pasar khusus. Selainnya, pada program industri konektor ini dipakai dalam teknologi klinis. Dan yang ketujuh, TST duplex. Konektor ini dibikin sesuai detail H6175424 untuk diameter, yakni dengan diameter 2,6-3 mm. TST sebuah perkembangan dari konektor trisosialisasi yang dapat perpanjang keringanan operasionalisasi jaringan listrik. Konektor ini jamin kualitas yang konstan setiap waktu. Dan masuk ke urutan yang ke-8, LC. Leakage konektor atau LC mempunyai ukuran 1,2 ukuran konektor SC. Konektor LC dipakai untuk penebaran dengan kepadatan yang tinggi. Sama dengan konektor SC, tumbuh dari konektor LC ini wujud persegi dan dua konektor LC umumnya diikat bertepatan dengan klek plastik untuk membuat jaringan duplex. Konektor LC ini bisa dipakai sebagai dengan kabel single model dan multi model. Urutan yang ke-9, LC duplex. Kabel serat tipe LC duplex ini disudahi dengan konektor LC pada salah satunya ujungnya dan konektor SC pada ukuran yang lain. LC duplex sebagai serat single model yang dibuat untuk mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Kabel ini sebagai duplex yang memungkinkan koneksi sesuai antara piranti. Masuk ke urutan yang ke-10, E2000. Konektor E2000 memiliki proses kopling push-pull yang mempunyai rana logam otomatis pada konektor sebagai pelindung cahaya, laser, dan debu. Kabel fiber optik tipe ini dipakai untuk keamanan tinggi dan program dengan daya tinggi. Konektor fiber optik E2000 ini ada untuk PC single model, APC, dan multi model PC. Konektor tipe E2000 ini sebagai salah satu konektor fiber optik yang sudah dilengkapi dengan rana pegas yang seutuhnya akan membuat pelindungan full dari debu
dan geratan karena akan ditutup secara otomatis saat konektor dilepas yang hendak mengamankan kotoran dan selanjutnya akan mengakibatkan ketidakberhasilan jaringan dan pengamanan cahaya laser yang dicelakakan. Dan kita masuk ke urutan yang terakhir, MU. Konektor MU ini akan seperti terlihat kabel SC versus kecil dengan value 1,25 mm dengan desain push pull dengan sederhana dan tubuh kecil yang singkat. Konektor ini biasa dipakai untuk beberapa konektor optik solid dan proses solve retentive untuk program backplane. Konektornya terbagi dalam rumah plastik. Dan inilah akhir dari video saya, komponen fiber optik, sebuah sistem komunikasi tentu tidak hanya didukung oleh satu dua komponen atau perangkat saja. Di dalamnya pasti terdapat banyak sekali paduan komponen yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Berpaduan dari kerjasama tersebut akan menghasilkan banyak sekali manfaat bagi berlangsungnya transfer informasi. Dengan demikian, jadilah sebuah sistem komunikasi. Di dalamnya terdapat proses modulasi agar sinyal-sinyal informasi yang sebenarnya dapat dimungkinkan dibawa melalui udara dan disebarkan di lokasi tujuan. Proses demodulasi akan terjadi dalam membuka informasi asli kembali. Jika berjalan dengan jarak yang jauh, maka penguat sinyal akan dibutuhkan. Dan inilah video dari saya. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.